Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tengku Haikal Raffi, dan perkenalkan anggota lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Lintang Atifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmania Rizky Halik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wa'ada Salsabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlang Nabil Aktamayumna. Pengertian jual beli dalam Islam. Pembahasan terkait jual beli dalam Islam terbagi menjadi dua bagian, yaitu secara bahasa dan secara istilah. Secara bahasa, jual beli berasal dari kata al-bai'u yang memiliki arti mengambil dan memberikan sesuatu, atau ada juga yang mengartikan sebagai aktivitas tukar menukar harta. Kata al-bai'u merupakan turunan dari kata al-baro yang memiliki arti depa. Mengapa depa? Karena pada zaman dahulu masyarakat di Arab mengulurkan depa mereka saat melakukan jual beli, dan kemudian diiringi dengan menepukkan tangan sebagai tanda bahwa seluruh proses atau akad jual beli telah terlaksanakan dengan lancar dan telah terjadi perpindahan kepemilikan. Adapun secara istilah, jual beli dalam Islam adalah transaksi tukar menukar yang memiliki dampak, yaitu bertukarnya kepemilikan yang tidak akan bisa sah bila tidak dilakukan beserta akad yang benar, baik yang dilakukan baik secara verbal atau ucapan maupun perbuatan. Pengertian ini dirujuk pada kitab Tawdihul Ahkam. Selain itu, bila merujuk pada kitab Fiqhus Sunnah yang ditulis oleh ulama Sayyid Sabiq, maka pengertian jual beli dalam Islam menjadi sebuah transaksi tukar menukar harta yang dilakukan suka sama suka, atau bisa juga proses memindahkan hak kepemilikan kepada pihak yang lain dengan adanya kompensasi tertentu yang harus sesuai dengan koridor syariah. Apa saja yang termasuk dalam koridor syariah? Paling tidak ada dua hal yang harus diperhatikan agar jual beli termasuk dalam koridor syariah, yaitu barangnya bukan merupakan barang haram dan cara mendapatkannya juga bukan dengan cara yang haram. Pendapat Imam Mazhab terkait jual beli dalam Islam. Imam Mazhab diantaranya yaitu Maliki dan Hanafi juga mendefinisikan terkait jual beli dalam Islam. Imam Hanafi mendefinisikan jual beli dalam Islam sebagai pertukaran harta dengan harta berdasarkan cara yang khusus yang diperbolehkan dalam Islam. Adapun ulama Maliki yang mendefinisikan jual beli dalam Islam pada dua definisi, yaitu definisi umum dan definisi khusus. Pada definisi umum, jual beli dalam Islam adalah suatu perikatan tukar menukar suatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Kemudian pada definisi khusus, ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik. Penukarannya bukan emas dan bukan perak. Bendanya dapat direalisir dan ada di tempat. Maksudnya bendanya itu berwujud. Juga bukan merupakan barang hutangan dan sifatnya jelas-jelas akan barang tersebut. Landasan hukum dalam jual beli sesuai syariat agama Islam. Transaksi atau aktivitas jual beli tentunya memiliki dasar yang jelas dalam Al-Quran dan Sunnah. Di antaranya Quran Surah Al-Baqarah ayat 275 yang artinya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dalam ayat lain yang terkait jual beli, Allah berfirman pada Quran Surah An-Nisa surah keempat ayat 29 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Nabi Muhammad SAW pernah ditanya, profesi apakah yang paling baik? Maka beliau menjawab bahwa profesi terbaik yang dikerjakan oleh manusia adalah segala pekerjaan yang dilakukan dengan
kedua tangannya, dan transaksi jual beli yang dilakukan tanpa melanggar batas-batasan syariat Islam. Hadis Sahih Al-Bazzar nomor 2 dinuklir dari kitab Tawdihul Ahkam. Dalam Sirah Nabawi juga telah banyak menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah seorang pedagang, bahkan pedagang yang unggul. Dalam sejarah disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW selama berdagang tidak pernah rugi ataupun balik modal. Semua yang dijual pada akhirnya akan membawa keuntungan. Terlebih sejak umur yang masih muda, yaitu umur 8 tahun, sudah membantu pamannya Abu Thalib untuk berdagang dan mengembala kambing. Menariknya, permintaan tersebut bukan datang dari Abu Thalib, tapi langsung terucap dari lisan Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Berikut saya akan menjelaskan tentang rukun jual beli dalam Islam. Jual beli akan menjadi sah dan valid apabila ditunaikan rukun-rukunnya. Apabila ada satu rukun yang tidak ditunaikan, maka jual beli dianggap tidak sah. Terkait dengan rukun-rukun tersebut, paling tidak ada dua pendapat ulama. Menurut ulama Hanafiyah, rukun jual beli cukup satu, yaitu ijab kabul atau sigat. Adapun jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli paling tidak terdiri dari 4 hal, yang diantaranya adalah akidain atau 2 orang yang bertekad, baik pembeli maupun penjual. Yang kedua, objek jual beli. Dan yang ketiga, ijab kabul atau sigat. Ya, dan yang terakhir adalah nilai tukar pengganti barang. Lanjut ke berikutnya, yaitu syarat jual beli dalam Islam. Syarat jual beli dalam Islam mengikut pada rukun yang disertakan dalam jual beli. Rukun-rukun yang disebut sebelumnya akan sempurna bila diiringi dengan syarat-syarat sebagai berikut, yaitu terkait dengan akidain atau 2 orang yang berakad. Maka yang perlu diperhatikan diantaranya berakal dan 2 orang yang berbeda. Jual beli yang dilakukan oleh orang yang tidak waras, maka dijual beli itu disebut tidak sah. Untuk objek jual beli terdapat 4 hal yang perlu diperhatikan, diantaranya keberadaan barang tersebut harus tampak, dapat dimanfaatkan dan bermanfaat, dimiliki sendiri oleh penjual, tidak diperkenankan menjual barang yang bukan dimiliki oleh penjual, diserahkan langsung ketika akad. Perlu diperhatikan juga bahwa syarat yang dijelaskan tersebut adalah syarat jual beli pada umumnya. Adapun jual beli saat ini yang berlangsung pada dunia online akan ada bahasanya pada subbab berikutnya. Dari sigat, yang perlu diperhatikan adalah adanya kerelaan kedua belah pihak. Hal ini karena terdapat kaidah muamalah, yaitu antaradin minkum atau suka sama suka atau saling memiliki kerelaan. Yang terakhir, terkait dengan nilai uang atau nilai tukar barang yang dijual, maka ada 5 hal yang harus diperhatikan, yaitu diantaranya yang pertama, suci, bersih dari barang najis. Yang kedua, dapat diserah terimakan atau dipindahkan. Yang ketiga, ada manfaatnya. Dan yang keempat, dimiliki sendiri atau yang mewakilinya. Yang kelima, diketahui oleh penjual dan pembeli. Dalam Islam ada juga jual beli yang dilarang oleh syariat Islam. Yang jual beli yang terlarang umumnya disebabkan oleh 2 faktor, yaitu karena tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli, dan karena ada faktor lain yang merugikan. Jual beli yang tidak memenuhi rukun dan syarat diantaranya jual beli barang yang zatnya haram seperti babi dan hammer. Jual beli yang belum jelas barangnya seperti menjual buah yang belum tampak atau anak sapi yang masih di kandungan ibunya, dan jual beli bersyarat. Jual beli yang disebabkan oleh faktor yang merugikan diantaranya jual beli yang masih melakukan transaksi tawar-menawar, jual beli dengan menghadang dagangan di luar kota atau pasar, dan membeli barang dengan memborong untuk kemudian ditimbun lalu dijual lagi ketika harganya naik. Kemudian yang berikutnya adalah saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis jual beli dalam Islam.
Jual beli dalam Islam memiliki beberapa jenis yang terbagi dalam 3 kategori, yaitu berdasarkan perbandingan harga jual dan beli, berdasarkan objek yang diperjualbelikan, dan berdasarkan waktu penyerahan barang atau dana. Terkait dengan perbandingan harga jual dan beli, jual beli ini terbagi pada 3 jenis, yaitu murabahah atau jual beli dengan untung, tauliyah atau jual beli dengan harga modal, dan muwadaah atau jual beli dengan harga rugi. Berdasarkan objek yang diperjualbelikan, jenis-jenis jual beli terbagi menjadi 3, yaitu mukayadah atau barter, mutlak, dan syarf atau mata uang. Terakhir, berdasarkan waktu penyerahan barang atau dana, jual beli terbagi menjadi 4 jenis, yaitu bil taman ajil atau cicil, salam atau pesan, istisna atau pesan, atau edan istijrar. Kami kelompok dari kelas 11 MIPA 4. Pada video kali ini kami akan menjelaskan dan mempraktekkan bagaimana jual beli yang sesuai dengan syariat agama Islam. Jadi simak terus videonya dan selamat. Permisi Mbak, buku itu harganya berapa ya? Yang ini harganya 27.000. Kalau yang ini harganya 21.000, Mbak. Model lain ada nggak Mbak? Oh, ada Mbak, sebentar ya. Ini Mbak, motif yang lain. Ya kalau ini ditawar, boleh nggak Mbak? Mbaknya mau nawar jadi berapa, Mbak? Itu jadi 25.000. Oh iya Mbak, bisa. Sebentar ya, saya bungkuskan dulu. Makasih Mbak. Itu saja video penjelasan dan praktek jual beli yang sesuai dengan syariat agama Islam dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semua.